Selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian. Video ini kita kembali membahas sistem perhitungan nilai dan kelulusan pada seleksi P3K pada tahun 2024. Informasi ini penting bagi rekan-rekan, khususnya bagi rekan-rekan yang ingin mengikuti atau telah mengikuti tes seleksi P3K pada tahun 2024 ini. Informasi selengkapnya silakan ditonton secara lengkap video ini. Rekan-rekan sekalian, sistem perhitungan nilai dan kelulusan dalam seleksi pengadaan P3K 2024 itu telah diatur di dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 347 Tahun 2024. Lantas bagaimanakah sebenarnya sistem penghitungan nilai dan kelulusan seleksi P3K 2024? Sebelumnya untuk diketahui bahwa tidak ada sistem passing grade pada seleksi P3K tahun ini. Ini yang membedakan dari tahun-tahun sebelumnya rekan-rekan sekalian, bahwa sistem nilai ambang batas itu sudah dihilangkan sehingga kelulusan pelamar dalam seleksi ini tidak ditentukan berdasarkan nilai ambang batas. Adapun sistem penentuan kelulusan adalah berdasarkan peringkat terbaik. Seleksi P3K tahun 2024 itu dilaksanakan dengan sistem CAT dengan penentuan kelulusan berdasarkan peringkat terbaik. Dalam seleksi tidak ada nilai ambang batas, namun pelamar akan dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik. Kemudian rekan-rekan sekalian, pelamar dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik. Demikian salah satu bunyi diktum ke-29 dalam Keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024. Sehubungan dengan itu, maka pelamar ada baiknya memahami lebih lanjut tentang sistem penghitungan nilai tertinggi untuk seleksi P3K tahun 2024 berdasarkan Keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024. Sistemnya yang pertama adalah jumlah soal yang diujikan. Seleksi kompetensi P3K 2024 itu terdiri dari kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural. Ketiga, seleksi kompetensi ini dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilaksanakan dengan wawancara berbasis komputer. Kemudian rekan-rekan sekalian, di sini kita lihat ada jumlah soal ya, 10, 90 untuk teknis, 25, 20, 10 untuk wawancara. Sedangkan masing-masing bobot nilai itu sebanyak 5 poin ya. Untuk seleksi manajerial paling rendah 1 dan paling tinggi 4 poin. Ya, di sini kemudian sistem penentuan kelulusan. Nah, ini yang penting rekan-rekan sekalian, pelamar yang dinyatakan lulus adalah memiliki nilai kumulatif tertinggi. Selain itu juga diberlakukan secara berurutan. Yang pertama adalah pelamar dengan status honorer kategori 2 dan terdaftar di database BKN serta masih aktif bekerja di instansi pemerintah. Yang kedua, pelamar berstatus sebagai pegawai yang terdaftar dalam database non-ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah. Yang ketiga, pelamar dengan status sebagai pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Nah, demikianlah sedikit penentuan kelulusan bagi rekan-rekan yang mengikuti seleksi P3K pada tahun ini. Demikian, jika ada pertanyaan dan tanggapan silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.